Shalom. Setelah dibahas kemarin mengenai pembahasan dari terbentuknya kanon PL, untuk kali ini yang akan saya bahas adalah tulisan-tulisan yang dianggap sejajar dengan Alkitab. Kok ada ya? Apakah sampai sekarang itu masih ada? Di masa gereja mula-mula, Bapak Ibu, memang ada banyak tulisan-tulisan Kristen yang beredar luas, Bapak Ibu. Bahkan beberapa sempat dianggap sejajar dengan kitab suci. Sebelum akhirnya gereja itu menegaskan batas kanon yang kita kenal sekarang ini. Mari kita bahas ya secara sistematis supaya jelas perbedaannya antara tulisan yang dianggap sejajar, berguna, tetapi tidak kanonik dan yang ditolak, Bapak Ibu. Latar belakangnya bagaimana? Pada abad-abad pertama, yaitu pada abad pertama sampai 4 Masehi, gereja belum memiliki daftar resmi perjanjian baru. Karena itu banyak tulisan beredar di antara jemaat yang mengklaim berasal dari rasul atau muridnya. Dipakai di dalam ibadah atau pengajaran. Namun tidak semuanya itu benar-benar diilhami oleh Roh Kudus. Maka muncullah 3 kategori besar yang dipakai oleh para bapak gereja. Kategori apa ini? Yang pertama adalah homologomena. Itu artinya diterima luas oleh gereja, statusnya adalah kanonik. Yang kedua, antilegomena. Itu artinya diperdebatkan sebagian gereja, kadang dipakai tapi belum pasti. Dan yang ketiga, pseudepigrafa atau apokrifa PB ditolak karena tidak otentik, statusnya tidak kanonik, Bapak Ibu. Tulisan-tulisan Kristen awal yang pernah dianggap sejajar dengan kitab suci itu apa saja? Berikut ini beberapa contoh tulisan-tulisan yang dipakai dan dihormati sewaktu di gereja mula-mula dulu ya. Kadang dianggap hampir setara dengan kitab suci, tapi akhirnya tidak masuk di dalam kanon resmi nih Bapak Ibu. Contohnya adalah surat 1 Clemens ya. Kurang lebih muncul pada tahun 95 Masehi. Ditulis oleh Clemens dari Roma kepada jemaat di Korintus ini. Sangat dihormati pada waktu itu, bahkan dibacakan di dalam ibadah di beberapa gereja, misalnya di Korintus dan Alexandria nih Bapak Ibu. Isinya menasihati jemaat tentang kerendahan hati dan kesatuan dengan gaya mirip surat Paulus ini. Statusnya nih dihargai tinggi Bapak Ibu. Tapi akhirnya diakui sebagai tulisan rohani, bukan firman Allah yang diilhamkan. Yang kedua adalah surat Barnabas. Kurang lebih 100 sampai 130 Masehi. Ini bukan Injil Barnabas ya Bapak Ibu ya. Ini semoga dibedakan ya. Tolong dibedakan. Dulu dianggap oleh sebagian gereja sebagai karya Rasul Barnabas. Dulu menafsirkan perjanjian lama secara alegoris untuk menunjuk kepada Kristus ini. Ditemukan di dalam beberapa manuskrip bersama Alkitab. Misalnya di Codex Sinaiticus Bapak Ibu. Statusnya dihormati juga, tapi kemudian ditolak karena isinya itu terlalu alegoris dan tidak berasal dari rasul yang sejati. Yang ketiga, Gembala Hermes, The Shepherd of Hermes, kurang lebih 40 Masehi ini muncul. Sebuah tulisan alegoris yang sangat populer di Roma, menekankan pertobatan, moralitas, dan penglihatan rohani. Beberapa bapak gereja seperti Irenaeus dan Origenes menganggapnya sangat berguna dibaca di dalam ibadah ini. Ya, jadi statusnya juga dihargai secara rohani, tetapi ditolak sebagai kanonik karena ditulis terlalu akhir, bukan di zaman rasuli, Bapak Ibu. Nah, yang keempat itu Didache, ajaran ke-12 rasul, kurang lebih munculnya tahun 150 Masehi, Bapak Ibu ya. Manual gereja kuno yang berisi ajaran tentang moral ya, tata cara baptisan, puasa, dan perjamuan kudus ini. Sangat penting untuk memahami liturgi Kristen awal pada waktu itu. Beberapa gereja timur menggunakannya ini dalam ibadah. Statusnya dihormati sebagai
tulisan pengajaran, tetapi bukan tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, termasuk di dalamnya juga surat Polikarpus kepada jemaat Filipi yang ditulis kurang lebih 110 Masehi ini, Bapak Ibu. Ditulis oleh seorang murid dari Rasul Yohanes ya, berisi ajaran yang sehat ya, banyak mengutip kitab-kitab suci ini, Bapak Ibu. Dipandang sejajar dengan tulisan rasuli oleh beberapa kalangan awal. Ya, statusnya juga dihormati ya, tetapi tidak kanonik karena bukan karya rasul langsung ya. Kemudian ada Injil Ibrani, Bapak Ibu, Injil orang Nazaret ini dipakai oleh sebagian komunitas Yahudi Kristen. Mirip dengan Injil Matius ya, tetapi berisi beberapa tambahan tradisi lisan Yahudi disebut oleh Hieronymus dan Origenes yang condong menggunakan kitab ini, Bapak Ibu. Statusnya dikenal luas ini, tapi ditolak karena hanya dipakai kalangan tertentu saja dan tidak beredar luas di gereja-gereja lain. Nah, bagaimana dengan tulisan-tulisan yang diperdebatkan, yaitu anti-legomena, tetapi akhirnya diterima di dalam kanon. Beberapa kitab yang sekarang masuk di kanon Alkitab itu sangat diperdebatkan di masa-masa awal, Bapak Ibu. Apa saja kitab itu? Kitab Ibrani, Bapak Ibu, karena anonymous, ya, tidak jelas siapa penulisnya ini. Kemudian surat Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas dan Wahyu waktu itu. Namun akhirnya diterima karena terbukti konsisten dengan ajaran rasuli. Pertama, dipakai luas oleh gereja-gereja ortodoks pada saat itu dan dikenali sebagai diilhamkan oleh Roh Kudus ini. Nah, sekarang kita mulai memasuki tulisan-tulisan yang ditolak ini ya. Pseudepigrapha atau apokrifa PB ini. Ada pula ratusan tulisan palsu yang beredar sering mengatasnamakan rasul tertentu. Contohnya apa, Bapak Ibu? Jenis Injil palsu ya, misalnya Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, Injil Yudas, berisi ajaran gnostik ini, tidak sesuai dengan ajaran rasuli. Jenis kitab palsu, Bapak Ibu, kisah Paulus dan Tekla, kisah Petrus, mengandung legenda, bukan sejarah nyata. Nah, ada lagi jenis wahyu palsu, Bapak Ibu, Apokalipsis Petrus, wahyu Paulus, spekulatif, berisi penglihatan yang tidak sejalan dengan iman ya. Statusnya tentu saja ditolak secara tegas oleh gereja karena berasal dari kelompok sesat, terutama gnostik dan doketis. Jadi kesimpulannya apa? Kategori homologomena atau diterima semua 4 Injil, kitab Rasul, 11 surat Paulus, 1 Petrus, 1 Yohanes, statusnya akhirnya kanonik. Kategori antilegomena atau sempat diperdebatkan, Ibrani, Yakobus, 2 dan 3 Yohanes, 2 Petrus, Yohanes dan Wahyu, status akhirnya diterima. Itu. Nah, kategori tulisan Kristen berguna tetapi tidak kanonik ya. 1 Clemens, Didache, Gembala Hermes, surat Barnabas, surat Polikarpus, statusnya dihormati tapi tidak dianggap diilhami, Bapak Ibu. Jadi ada juga kategori tulisan palsu atau gnostik. Injil Thomas, Injil Maria, Wahyu Petrus, status akhirnya ditolak total ini. Jadi kesimpulan teologisnya, gereja mula-mula menghormati banyak tulisan Kristen yang salah dan berguna ya. Tetapi hanya kitab-kitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan diakui luas sejak zaman rasuli yang dianggap sejajar dengan Alkitab. Dengan kata lain, banyak tulisan baik yang menuntun kepada Kristus, tetapi hanya kitab suci yang adalah suara Kristus sendiri. Nah, bagaimana gereja mula-mula menentukan kitab mana yang masuk kanon Alkitab? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, gereja tidak menciptakan kanon.
tetapi mengenali dan menegaskan kitab-kitab yang sudah memiliki otoritas ilahi. Nah, proses pengenalan ini tidak asal saja, Bapak Ibu, melainkan berdasar pada kriteria teologis dan historis yang jelas, tentu saja. Nah, apa kriteria gereja mula-mula dalam mengenali kitab kanonik? Para bapak gereja dan konsili awal itu menggunakan 4 kriteria utama yang kadang disebut tes kanon ini, Bapak Ibu, untuk menilai tulisan-tulisan Kristen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apostolisitas atau keterkaitan dengan rasul. Apakah Alkitab ini ditulis oleh seorang rasul atau oleh orang yang dekat dengan rasul? Kriteria ini paling penting. Kitab yang diakui harus berasal dari sumber otoritatif, yaitu ditulis langsung oleh seorang rasul seperti Paulus, Petrus, Yohanes, atau oleh rekan rasul yang menulis di bawah bimbingan mereka seperti Markus untuk Petrus, Lukas untuk Paulus. Contoh, Injil Markus diterima karena Markus adalah murid dan penterjemah Petrus Papias 120 Masehi. Injil Lukas dan kisah para rasul diterima karena Lukas adalah rekan pelayanan Paulus. Surat Ibrani sempat diperdebatkan karena penulisnya anonim, tapi akhirnya diterima karena isinya sesuai dengan teologi rasuli, Bapak Ibu. Maknanya, kitab suci harus berasal dari otoritas rasuli. Sebab rasul adalah saksi langsung dari Kristus, pembawa wahyu ilahi. Efesus 2 ayat 20, Bapak Ibu. Nah, apalagi pertimbangannya Bapak Ibu? Ortodoksi, keselarasan dengan iman yang benar ini. Apakah isi kitab ini sejalan dengan ajaran iman yang dipegang oleh semua gereja, terutama mengenai Kristus dan keselamatan? Kitab yang bertentangan dengan iman rasuli ditolak jelas. Hal ini untuk melindungi gereja dari ajaran sesat seperti Gnostisisme yang menolak kemanusiaan Kristus, Arianisme yang menolak keilahian Kristus, atau sinkretisme, campuran ajaran kafir dan Kristen ini. Contohnya, Injil Thomas ditolak karena menyatakan bahwa keselamatan datang lewat pengetahuan rahasia, bukan iman kepada Kristus. Wahyu Yohanes diterima karena ajarannya tentang Kristus sejalan dengan Injil Yohanes dan surat-surat rasuli. Maknanya, firman Allah tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena Allah itu konsisten dan benar adanya. 2 Timotius 2 ayat 13. Nah, apalagi yang mendasarinya? Katolisitas atau penerimaan universal oleh gereja ini. Apakah kitab ini diterima dan dipakai luas oleh gereja-gereja di seluruh dunia Kristen? Bukan hanya di daerah-daerah tertentu, misalnya. Kata katolisitas itu berarti bersifat universal. Kitab yang hanya dipakai oleh kelompok lokal atau sektor tertentu tidak dianggap sah. Contohnya, Injil Ibrani hanya dipakai oleh komunitas Yahudi Kristen, jadi tidak diterima. Sebaliknya 4 Injil utama, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu dipakai di semua gereja sejak abad kedua. Maknanya, Roh Kudus bekerja secara universal di seluruh tubuh Kristus, bukan hanya di satu kelompok kecil. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, penggunaan liturgis. Ini juga menentukan Bapak Ibu ya, pemahaman dari ibadah publik ini ya. Apakah kitab ini dibacakan secara rutin untuk ibadah dan pengajaran gereja sebagai firman Allah? Kitab yang dipakai di dalam ibadah memiliki status istimewa karena dianggap layak untuk mengajar dan meneguhkan iman umat ini. Contohnya, 1 Clemens memang dibicarakan di Korintus, tetapi tidak di gereja-gereja lain, tidak memenuhi kriteria katolisitas. Gembala Hermes populer di Roma, tapi tidak digunakan secara luas, dianggap berguna, tapi tidak kanonik. Kitab Wahyu sempat diperdebatkan karena tidak semua gereja membacakannya, tapi akhirnya diterima karena pemakaian makin meluas, Bapak Ibu. Maknanya,
Firman yang sejati akan selalu hidup dan berkuasa di tengah umat Allah. Ibrani 4 ayat 12. Dan itu nyata di dalam penggunaannya di dalam ibadah. Kalau kita rangkai keempat kriteria di atas itu menjadi seperti ini, Bapak Ibu ya. Kriteria apostolisitas, apakah berasal dari rasul atau saksi rasul, tujuannya untuk menjamin otoritas. Kriteria ortodoksi, apakah ajarannya sejalan dengan iman yang benar, tujuannya untuk menjamin kemurnian doktrin. Kriteria katolisitas, apakah dipakai di dalam ibadah resmi, tujuannya untuk menunjukkan pengakuan praktis gereja. Ya. Jadi kesimpulan teologisnya Bapak Ibu ya, gereja mula-mula mengenali kitab suci bukan berdasarkan popularitas atau keindahan tulisan, ya, melainkan berdasarkan kesaksian Roh Kudus yang nyata di dalam seluruh kesaksian iman dan kesaksian rasuli. Firman Allah itu dikenali oleh umat yang dipenuhi roh, diakui oleh gereja-gereja sejati di seluruh dunia, dan ditopang oleh konsistensi teologis yang berasal dari Kristus sendiri. Dengan demikian, kanon bukanlah daftar yang dibuat oleh manusia, tetapi hasil dari penegasan Roh Kudus melalui sejarah gereja. Nah, sekarang kita coba runtut ya, secara kronologis bagaimana kanon Perjanjian Baru itu terbentuk dan diakui oleh gereja, Bapak Ibu. Kita flashback ke masa Rasul ya, kurang lebih 30 sampai 100 Masehi tahunnya ya. Pada masa ini sebelum ada Alkitab Perjanjian Baru seperti sekarang, namun firman Allah sudah hidup dan bekerja lewat ajaran lisan para rasul dan surat-surat serta tulisan mereka yang mulai beredar di antara jemaat Bapak Ibu. 2 Petrus 3 15 sampai 16 itu menunjukkan bahwa surat-surat Paulus itu sudah dianggap sebagai bagian dari kitab suci. Seperti juga Paulus menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya, beberapa hal di dalamnya suka dipahami yang diselewengkan orang, seperti juga kitab-kitab yang lain ini. Artinya, bahkan sebelum tahun 100 Masehi, tulisan-tulisan Rasul itu mulai memiliki otoritas setara dengan kitab suci. Sekarang ke masa pasca Rasul, ya, kurang lebih 100 sampai 150 Masehi, Bapak. Setelah para rasul wafat, gereja-gereja itu terus memakai tulisan mereka, ya. Di masa ini muncul berbagai koleksi awal dari tulisan-tulisan rasuli, Bapak Ibu. Kumpulan Injil misalnya ya. Sebelum tahun 130 Masehi itu sudah dikenal 4 Injil utama, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Bapak-bapak gereja misalnya Irenaeus ya, 180 Masehi itu menyatakan dengan tegas, tak lebih dan tak kurang dari 4 Injil. Seperti ada 4 penjuru dunia di dalam buku yang ditulisnya, Against Heresies, ya, yang ketiga. Bagian ketiga, bab 3, Alenia 11 ayat 8, ya. Kumpulan surat-surat Paulus, sekitar 10 sampai 12, 13 sih, surat Paulus sudah dihimpun menjadi satu kumpulan dan dibaca di banyak tempat, Bapak Ibu. Gereja mula-mula menyebutnya apostolos. Tulisan-tulisan lain yang populer misalnya surat 1 Clemens yang ditulis di Roma, ya, surat Ignatius, Gembala Hermes, gitu, ya. Tulisan-tulisan ini dihormati, Bapak Ibu, tapi belum dianggap setara dengan tulisan rasuli. Inilah masa penting ketika ajaran-ajaran sesat itu bermunculan yang justru mempercepat penetapan kanon ini. Marcion, contohnya, kurang lebih 440 Masehi. Ini Marcion ini adalah seorang guru sesat dari Roma yang menolak Perjanjian Lama dan hanya menerima sebagian Injil Lukas
serta 10 surat Paulus saja. Ia membuat kanon versi sendiri yang sangat sempit, Bapak Ibu. Akibatnya gereja berusaha keras dan mulai menegaskan mana yang benar-benar rasuli dan yang ortodoks. Jadi Marcion, secara tidak langsung memakai gereja untuk menyatakan secara eksplisit daftar kitab yang ada. Nah, daftar awal kanon, kurang lebih 170 sampai 300 Masehi, Bapak Ibu. Berikut adalah beberapa sumber sejarah penting yang menunjukkan daftar kitab yang makin mendekati 27 kitab yang sekarang ini, Bapak Ibu. Tahun 170 Masehi, fragmen Muratori atau kanon Muratorianus, daftar paling awal dari kanon Perjanjian Baru, terdapat 22 dari 27 kitab, tidak memuat Ibrani, Yakobus, atau 2 Petrus, dan 3 Yohanes. Tahun 180 Masehi, Irenaeus dari Lyon menegaskan 4 Injil, surat Paulus, 1 Petrus, 1 Yohanes, dan Wahyu. Tahun 200 Masehi, Tertullian dari Kartago mengutip hampir seluruh kitab PB seperti milik kita sekarang ini. Tahun 250 Masehi, Origen dari Alexandria, Bapak Ibu, ya, mengelompokkan kitab disetujui dan yang masih diperdebatkan. Ia menyebut daftar yang hampir lengkap dengan catatan Ibrani, 2 Petrus, 2-3 Yohanes, Yakobus, Yudas masih diperdebatkan. Perbedaan ini bukan karena gereja belum membuat kanon, Bapak Ibu, tetapi karena beberapa tulisan itu masih dalam proses verifikasi apostolisitas dan katolisitas. Konsili dan penetapan. Athanasius dari Alexandria di dalam surat Paskah tahun 367 Masehi, untuk pertama kalinya daftar 27 kitab PB disebutkan lengkap dan identik dengan kitab Alkitab kita sekarang. Ia menulis, inilah sumber keselamatan. Beberapa yang haus hendaknya ia datang dan minum dari sumber ini. Konsili Hippo tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago tahun 397 Masehi. 2 konsili regional di Afrika Utara yang mengkonfirmasi daftar 27 kitab PB yang sama dengan daftar Athanasius. Keputusan mereka tidak boleh dibacakan di dalam gereja kitab selain yang telah diterima secara kanonik. Konsili Roma 382 Masehi di bawah Paus Damasus I juga menegaskan daftar yang sama, menunjukkan keseragaman dari seluruh gereja barat ini, Bapak Ibu. Sampailah di masa yang terakhir, yaitu masa peneguhan universal 400 Masehi dan seterusnya sampai sekarang ini, Bapak Ibu. Sejak awal abad ke-5, semua gereja besar, gereja Latin, Yunani, Koptik, Syria sepakat menerima 37 kitab yang sama sebagai perjanjian baru. Dengan demikian, gereja menegaskan daftar kitab yang telah diakui secara universal oleh umat Allah, bukan menambah atau mengurangi, Bapak Ibu. Jadi, kesimpulan besarnya, kanon berkembang secara historis. Dari agama rasuli, koleksi tulisan, pengakuan universal, gereja bukan pencipta, tetapi pengenal kanon. Firman Allah memiliki otoritas sejak ditulis. Itu, Bapak Ibu. Ya.